Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran IPA tentang materi faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit pada sistem pernafasan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan penyakit pada sistem pernapasan. Kita lanjut ke materi ya anak-anak. Sistem pernapasan pada manusia adalah salah satu organ yang sangat penting. Sistem pernapasan pada manusia dapat mengalami gangguan kesehatan. Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan, yang pertama ada faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik adalah adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Materi selanjutnya yaitu penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama ada emfisema, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC, asma, influenza atau flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Mari anak-anak kita bahas satu persatu tentang penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama, emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya sesak napas yang hebat. Penyebab emfisema, polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Untuk pengobatan emfisema, meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Yang kedua, kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya, batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, dan nyeri dada. Penyebabnya, zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Untuk pengobatannya yaitu kemoterapi dan radioterapi. Yang ketiga, tuberkulosis atau TB, yaitu penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya, napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebabnya yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Untuk pengobatan tuberkulosis yaitu minum obat sesuai dengan resep dokter. Yang keempat yaitu asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejalanya yaitu dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat. Untuk pengobatan asma dilakukan dengan pemberian inhaler. Yang kelima ada flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya sakit kepala, demam, dan hidung tersumbat. Pengobatannya dengan meminum obat sesuai resep dokter dan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang keenam yaitu bronkitis.
Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat cukup, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang ketujuh, tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Untuk pengobatannya, dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Yang terakhir, pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, virus atau jamur. Gejalanya batuk dengan berdahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Untuk pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah anak-anak, itu tadi adalah faktor penyebab gangguan pernapasan dan macam-macam penyakit pada sistem pernafasan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.